Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ardila dengan NIM 1033911000523. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi filsafat sains yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Dr. Ma'ruf SPD MPD, yaitu struktur revolusi ilmiah Thomas Samuel Kuhn. Kurang lebih 5 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Langsung saja kita masuk ke siapa sih Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn adalah seorang sejarawan Amerika yang lahir di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 18 Juli 1922. Kehidupan akademik Thomas Samuel Kuhn dimulai dari bidang fisika. Dia berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Science dalam bidang fisika di Harvard University pada tahun 1943. Kemudian, pada tahun 1949, dia juga berhasil mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dalam bidang fisika dari universitas yang sama, yaitu Harvard University. Beberapa tahun kemudian, dia meninggalkan Harvard dan bekerja sebagai dosen sejarah sains di Universitas Berkeley, California pada tahun 1956. Kemudian, pada tahun 1964, dia mendapatkan gelar Profesor bidang sejarah sains sekaligus filsafat dari Princeton University. Setelah itu, di tahun 1983, ia mendapatkan gelar profesor dari Massachusetts Institute of University. Selanjutnya, karya Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn mempunyai banyak karya, namun dari karya-karyanya tersebut, yang paling terkenal ialah karyanya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang diterbitkan pada tahun 1962 oleh University of Chicago Press. Salah satu karya sejarah dan filsafat paling berpengaruh yang ditulis pada abad ke-20. Buku tersebut ditulis Kuhn ketika ia berada di Berkeley. Karya ini banyak dijadikan rujukan dalam pengajaran yang berhubungan dengan pendidikan, sejarah, riset, psikologi, dan juga filsafat sains. Selanjutnya, ke struktur revolusi ilmiah menurut Thomas Samuel Kuhn. Yang pertama itu pra-paradigma. Pra-paradigma adalah masa di mana tidak ada paradigma, sains masih berkutat dengan impretensi atas fakta-fakta yang dapat diamati. Banyak yang tidak bisa dijelaskan dari fakta-fakta pada masa ini. Fakta-fakta yang dapat disebut sebagai anomalia. Masa ini adalah masa di mana sains belum mencapai kematangannya. Tidak ada konsensus yang secara umum akan mengingat pandangan para ilmuwan mengenai dasar dari bidang yang mereka geluti. Dan ini akan berakhir ketika muncul suatu kelompok yang mampu memberikan solusi. Solusi ini harus memiliki dua karakteristik, yaitu ia harus sama sekali baru, tidak ada sebelumnya, dan juga sekaligus terbuka untuk dikembangkan lebih jauh. Sehingga akan menerima ilmuwan-ilmuwan dari pemahaman berbeda. Solusi ini yang kemudian akan menjadi paradigma. Selanjutnya, sains normal. Dalam sains normal, sains yang matang dikuasai oleh paradigma tunggal. Paradigma yang menentukan dan mengarahkan kegiatan ilmiah dalam tahap ini. Ilmuwan cenderung tidak kritis terhadap paradigma yang berlaku saat ini. Masa sains normal dapat digambarkan sebagai masa di mana para ilmuwan dengan tenang menjalani aktivitas hari demi hari dalam kerangka teoritis yang mereka yakini. Mereka tidak hanya sepakat atas proposisi-proposisi saintifik, tapi juga mengenai bagaimana penelitian-penelitian harus dilakukan ke depannya. Sederhananya, dapat dikatakan sebuah paradigma merupakan keseluruhan sains yang memetakan asumsi-asumsi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang menyatukan seluruh komunitas sains. Maka komunitas sains dalam masa ini tidak dalam situasi berhasrat untuk menemukan hal baru dalam kehidupan, namun hanya mengembangkan saja dari apa yang sudah ada dalam paradigma yang sedang berlaku.
Selanjutnya, anomalia. Tentu saja ini bukan berarti kegiatan sains itu sendiri tidak menghadapi masalah dan benturan dalam kehidupan ilmiah. Kemudian timbul hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains dalam teori dengan kerangka paradigma normal. Muncul ketika cocokan antara paradigma dengan fakta atau data, inilah yang disebut sebagai anomalia. Anomalia ini pada awalnya akan dilihat sebagai error dan tidak begitu diperhatikan. Anomalia hanya akan muncul dan terlihat ketika seorang ilmuwan betul-betul sudah memprediksi bagaimana seharusnya kegiatan berjalan, sehingga ia akan langsung mengenali ketika ada sesuatu yang berjalan dengan teks tidak semestinya. Maka anomalia hanya muncul bertentangan dengan latar belakang yang menjadi pakem paradigma yang berlaku dan semakin jauh dan tajam jangkauan paradigma tersebut, maka semakin peka ia terhadap kemunculan anomali. Dan cenderung para ilmuwan akan menganggap ada yang salah dengan teknik penelitian yang mereka lakukan. Selanjutnya, krisis. Semakin banyak anomali yang dijumpai, kemudian menumpuk dan menimbulkan suatu situs krisis. Di sini awal masa revolusi sains dimulai. Dalam krisis ini, para ilmuwan kemudian mulai mempertanyakan dan meragukan kerangka sains normal. Mereka memeriksa dan mulai meragukan sains normal yang berlaku. Dan dalam krisis ini terjadi ketidakpercayaan atas sains normal. Pemecahan masalah atas krisis yang muncul membutuhkan destruksi atas peralihan besar-besaran dari teknik-teknik yang dilakukan sains normal. Para ilmuwan kemudian berusaha keluar dari kondisi sains normal, dan untuk mengatasi hal ini, para ilmuwan mulai memunculkan kembali pada cara-cara ilmiah lama, lalu mengembangkan dan meluaskan metode-metode lama tersebut, atau benar-benar mengembangkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, revolusi. Adanya revolusi sains bukan merupakan hal yang berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Sebagai ilmuwan atau masyarakat sains tertentu, ada kalanya tidak mau menerima paradigma baru tersebut. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri yang memerlukan pemilihan dan legitimasi yang lebih definitif. Pun mengakui hal ini sebagai bagian kebiasaan dalam masyarakat sains. Sebuah revolusi dalam hal apapun awalnya tidak mungkin akan mendapat dukungan dari masyarakat apabila tidak dibuktikan secara ilmiah. Paradigma sains normal telah diterima menjadi suatu hal yang inner dalam cara berpikir mereka, sehingga sulit dalam mengadakan sebuah revolusi ilmiah. Nah, itu tadi materi mengenai struktur revolusi ilmiah Thomas Samuel Kuhn. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.